Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, pejuang PBG yang saat ini sedang memasuki modul 2 pedagogik, terutama untuk bidang studi Quran Hadis. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan berkenaan dengan prediksi tugas akhir modul, dan kemudian ini berkenaan dengan tugas akhir modul 2 yaitu pedagogik untuk mapel atau bidang studi Quran Hadis. Sekaligus ini untuk latihan Bapak Ibu sebagai persiapan untuk UP begitu. Nah, ini bagian 1 Bapak Ibu, mohon disimak. Jika nanti ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu kritisi atau ada jawaban yang tidak tepat, bisa disampaikan di kolom komentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai begitu, dan mari kita sama-sama simak prediksi ataupun pembahasan terkait dengan tugas akhir modul di bagian 1 ini. Untuk soal yang pertama, dalam pembelajaran Flip Classroom Quran Hadis, guru memberi video penjelasan tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 10 untuk dipelajari di rumah. Namun, saat di kelas, siswa hanya menghafal teks ayat tanpa diskusi. Tahap pembelajaran yang tidak berjalan adalah A. Aktivitas prakelas atau pre-class learning. B. Pemanfaatan sumber belajar digital. C. Aktivitas pembelajaran kolaboratif di kelas. D. Evaluasi pemahaman setelah pembelajaran. E. Pemberian instruksi guru mengenai tugas rumah. Jawaban untuk soal yang pertama yaitu C. Aktivitas pembelajaran kolaboratif di kelas. Kenapa? Karena Flipped Classroom menuntut aktivitas kolaboratif dan analisis di kelas. Jika siswa hanya menghafal, berarti aktivitas inti pembelajaran aktif tidak berlangsung. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang C, aktivitas pembelajaran kolaboratif di kelas. Kemudian soal nomor 2, guru Quran Hadis menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan masalah bagaimana memahami makna amanah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 dalam kehidupan digital. Namun siswa hanya menjawab dengan definisi kamus. Kelemahan utama penerapan PBL atau Problem Based Learning adalah A. Guru tidak memberikan contoh kasus. B. Siswa tidak melakukan penyelidikan mendalam. C. Ayat yang dipilih tidak sesuai dengan dunia nyata. D. Masalah terlalu sederhana. Dan E. Guru memberikan waktu yang terlalu panjang. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah B. Siswa tidak melakukan penyelidikan mendalam. Kenapa soal nomor 2 ini jawabannya B? PBL atau Problem Based Learning itu mensyaratkan inquiry mendalam, bukan hanya menjawab definisi. Ketiadaan investasi sehingga ini inti dari Problem Based Learning itu menjadi hilang. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Siswa tidak melakukan penyelidikan mendalam. Untuk soal nomor 3, dalam PJBL atau Project Based Learning, kelas Quran Hadis diminta membuat poster digital tentang nilai silaturahmi dalam hadis. Namun, guru menentukan tema, desain, warna, dan isi poster. Hal yang paling bertentangan dengan karakteristik PJBL atau Project Based Learning adalah A. Produk tidak autentik. B. Tidak memanfaatkan kolaborasi kelompok. C. Menghilangkan student agency atau kemandirian siswa. D. Waktu pengerjaan terlalu singkat. E. Materi hadis tidak dikaji secara mendalam. Jawabannya adalah yang C. Menghilangkan student agency, kemandirian siswa. Kenapa? Karena PJBL itu seharusnya memberi ruang keputusan pada siswa. Bukannya guru menentukan semuanya, tapi hal yang paling penting adalah membuat proyek itu menjadi guru sentris gitu. Jadi kalau guru yang menentukan semua hal membuat proyek berarti menjadi guru sentris. Sehingga jawaban soal nomor 3 adalah
yang C, menghilangkan student agency atau kemandirian siswa karena guru menentukan tema, desain, warna, dan isi poster dilakukan oleh guru atau guru sentris. Soal nomor 4. Guru menayangkan video tentang Quran Surat Al-Ma'un, lalu meminta siswa mencari bukti perilaku tolong-menolong di lingkungan sekitar. Desain ini mencerminkan pembelajaran A. Ceramah interaktif, B. Autentik dan berbasis konteks, C. Drill and practice, D. Hafalan berbasis konteks, atau E. Pembelajaran deduktif murni. Menurut Bapak Ibu, jawaban yang mana? Jawaban dari kami yaitu yang B, autentik dan berbasis konteks. Kenapa demikian? Karena menghubungkan ayat dengan fakta sosial nyata adalah authentic learning. Ya, Bapak Ibu, oke? Sehingga jawabannya nomor 4 adalah yang B, autentik berbasis konteks. Kemudian soal nomor 5. Dalam pembelajaran kooperatif hadis, satu kelompok mendominasi diskusi sehingga kelompok lain pasif. Strategi terbaik sesuai modul untuk memperbaiki kondisi adalah A. Memberikan hukuman bagi kelompok yang dominan, B. Mengubah materi hadis menjadi lebih mudah, C. Mengatur ulang peran dalam kelompok, reader, summarize, kemudian juga presenter. Kemudian yang D, mengganti metode menjadi ceramah, atau E, mengurangi waktu diskusi. Jawaban dari kami untuk soal nomor 5 adalah yang C, mengatur ulang peran dalam kelompok, yaitu ada yang sebagai readers atau pembaca, kemudian ada yang summarizer, ada yang kemudian memberikan meringkas, kemudian juga ada yang presenter ataupun menyajikan. Sehingga pembelajaran kooperatif menekankan pembagian peran agar semua dapat terlibat aktif dalam proses diskusi. Nomor 6, guru memberikan tugas analisis nilai kejujuran dalam hadis tentang tanda munafik dan dibandingkan dengan fenomena hoax. Tugas ini termasuk jenis aktivitas A. Low order thinking, B. Analisis kontekstual atau sering kita dengar dengan HOTS, HOTS, C. Hafalan berbasis repetisi, D. Pembelajaran deduktif, atau E. Latihan mendengarkan hadis. Jawaban nomor 6 yaitu B. Analisis kontekstual atau HOTS. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa tugas di atas, di soal nomor 6 ini, bahwa untuk menganalisis hadis dan menghubungkannya dengan realitas termasuk dalam High Order Thinking Skill atau HOTS. Sehingga jawaban nomor 6 adalah yang B. Nomor 7, siswa membuat vlog tentang cara menerapkan akhlak dalam hadis tentang senyum sebagai sedekah. Indikator yang paling tepat untuk menilai proyek tersebut adalah A. Seberapa cepat siswa menyelesaikan vlog, B. Seberapa bagus kamera yang digunakan, C. Akurasi pemahaman hadis dan kreativitas penyajian, D. Panjang durasi video, E. Banyaknya efek visual yang digunakan. Soal nomor 7, jawabannya adalah yang C. Akurasi, pemahaman hadis, dan kreativitas penyajian. Kenapa? Karena penilaian proyek itu harus menilai konten akademik, juga menilai dengan kreativitasnya, bukan aspek teknis semata. Sehingga jawaban yang dianggap kami paling tepat adalah yang C. Dan soal nomor 8, guru memberi masalah. Mengapa penting memelihara persaudaraan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10? Namun, guru memberikan jawaban lengkap sebelum siswa menganalisis. Kesalahan terbesar guru adalah A. Tidak menyediakan media pembelajaran, B. Tidak memahami makna ayat secara mendalam, C. Mengambil alih proses konstruksi pengetahuan siswa, D. Memberikan masalah yang tidak autentik,
E. Waktu pembelajaran terlalu singkat. Jawaban nomor 8 adalah yang C. Mengambil alih proses konstruksi pengetahuan siswa. Kenapa? Karena problem based learning atau PBL menekankan konstruktivisme. Guru tidak boleh memberi jawaban di awal, sehingga jawaban nomor 8 adalah yang C. Nomor 9, dalam flipped classroom, Quran hadis, sebagian siswa tidak menonton video di rumah. Langkah terbaik berdasarkan modul adalah A. Menghukum siswa dengan memberikan tugas hafalan. B. Memberikan tes mendadak di kelas. C. Menyediakan alternatif akses video dan memastikan siswa siap sebelum diskusi. D. Membatalkan pembelajaran flipped classroom. E. Memberikan penjelasan ulang secara penuh di kelas. Jawaban nomor 9 adalah C. Menyediakan alternatif akses video dan memastikan siswa siap sebelum berdiskusi. Kenapa? Karena flipped classroom itu membutuhkan akses fleksibel, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh siswa. Solusi terbaik adalah memastikan akses, lalu lanjutkan pembelajaran aktif. 10. Proyek Quran Hadis merancang kampanye digital anti ghibah berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Agar proyek sesuai prinsip modul, guru harus A. Memberi contoh jadi sebagai template wajib. B. Menentukan media kampanye yang harus dipakai. C. Membiarkan siswa memilih media dan strategi kampanyenya. D. Mengarahkan agar produk dibuat seragam. E. Hanya menilai hasil, bukan proses. Soal nomor 10, jawabannya adalah C. Membiarkan siswa memilih media dan strategi kampanyenya. Kenapa? Karena dalam PJBL atau Project Based Learning, siswa harus mengambil keputusan atau decision making tentang proses dan media yang akan digunakan. Kemudian guru hanya memfasilitasi dan menilai bagaimana prosesnya, ditambah juga dengan bagaimana hasil akhir atau produknya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk bagian pertama ini, prediksi tes akhir modul untuk modul 2 atau modul 2 pedagogik, dan sekaligus sebagai bahan latihan persiapan Bapak Ibu nantinya untuk melaksanakan ujian pengetahuan. Kami doakan Bapak Ibu senantiasa sehat dan diberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan PPG ini dengan baik sampai kemudian memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai guru profesional. Demikian yang bisa saya bagikan untuk bagian pertama ini Bapak Ibu. Mohon jika ada jawaban yang kurang tepat dapat disampaikan di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.